Alhamdulillah. Mas sudah minum kopi tuh Ustaz? Alhamdulillah. Saya belum minum Alhamdulillah. kopi. Oh jadi Ustaz Ya. jadi tadi eh, yang tidak boleh pertama itu tidak boleh menumpuk uang atau misalnya dolar baru diperkirakan naik di bulan depan akan diperjualbelikan. Nah, itu. Tidak boleh. Yang kedua yang itu Ustaz yang tidak boleh yang dilarang itu. Jadi prinsipnya Hmm. apa namanya? Dalam ekonomi Islam itu Hmm. Hmm. apalagi kalau kita merujuk pada konteks masalah yang sedang kita bicara, Jo. begitu soal soal apa forex, Hmm. oleh ulama dibolehkan dengan syarat atau Hmm. ketentuan sebagaimana yang sudah saya jelaskan itu. Artinya Sepanjang dengan tidak nilai ada yang sama. spekulasi, sepanjang tidak ada spekulasi, Jo. begitu itu boleh. Spekulasi itu maksudnya untung-untungan, peruntungan atau maisir, ya, Oh, dalam bahasa ladungnya Arab judi. Mesir? Ya, seperti contoh tadi itu. Jadi tiaba beli dolar sebanyak-banyaknya ketika dolar lagi murah, begitu. Lalu dengan niat, dengan nawa itu untuk menjualnya, melepasnya kembali setelah nilai dolarnya naik berkali-kali lipat baru tiaba lepas. Itu Berarti memang niatnya haram Ustaz. oleh ulama dikatakan haram. Oleh ulama dikatakan haram. Karena nilai yang dibeli saat sebelumnya itu rendah dan dijual saat tinggi. Berarti memang menjadikan apa namanya uang jadi barang sebagai barang begitu, untuk diperjualbelikan. begitu. Oh jadi tidak boleh Ustadz sama menjadikan uang boleh. sebagai sama sekali tidak boleh. Hukumnya haram Ustadz. Karena dia riba. Karena terjadi ziyadah, pertambahan nilai Jo. pada nilai mata uang yang sama, nilainya berbeda kemarin dengan yang akan datang. Itu sama sekali dihukum para ulama. Itu namanya penimbunan boleh. Penimbunan ya. Ya, sudah ada unsur penimbunan, ada unsur ziyadah di situ. Begitu. Nah, ada lagi prinsip yang tidak boleh dilanggar. Nabi SAW mengatakan tidak boleh membeli ikan dalam air. Bahasa kita, tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kalau membeli ikan dalam air kan mau basah, doi Ustadz. Tidak terlihat. Tidak terlihat ikannya masih di danau. Ikannya masih di laut, begitu. Belum tahu yang bagaimana kan? Belum tahu yang bagaimana, lalu kita sudah transaksi. Artinya, apa namanya, sesuatu hanya boleh ditransaksikan kalau dia clear, kalau dia jelas. Contoh misalnya ikan sudah di pasar Mato Patali Ustaz. Ya, itu yang sudah terlihat itu Ustaz. Kalau ikannya masih di danau, ikannya masih di laut, tidak boleh ditransaksi. Itu seperti membeli kucing dalam karung. Contoh konkretnya begini. Saya dagang, Tiaba datang kepada saya membeli barang dagangan saya. Barang dagangannya katakan berupa garmen, pakaian jadi. Tiaba belum melihat ukuran bajunya, panjang pendeknya, ada robek di bagian lengan misalnya, atau di kerahnya tidak. Ya, Tiaba belum mengecek. Saya beli gamis misalnya. Beli gamisnya dalam plastik. Saya langsung bungkus dan tidak membuka garmennya atau gamisnya. Iya. Saya langsung dari plastik begitu. Baju yang terbungkus di plastik saya langsung masukkan ke tasnya Tiaba. Itu tidak boleh. Tanpa saya tahu duluan. Harus tahu, harus dicek dulu. Jadi harus saya. Oh jadi pembelinya harus bisa atau penjualnya bisa melihat ini masih bagus ini. Iya. Secara terbuka. Kalau barang yang diperdagangkan, maka barangnya harus dilihat. Harus dilihat, jangan sampai ada yang rusak begitu. Nah itu ada jenis transaksi dalam istilah Islam itu transaksi mulamasah. Transaksi mulamasah itu transaksi hanya dengan cara menyentuh lalu sudah terjadi transaksi. Tidak boleh. Maksudnya menyentuh? Hanya menyentuh barang dan tidak melihat. Yang penting barangnya sudah saya lihat, sudah saya pegang. Sudah lihat contoh misalnya deh loh, ini power bank. Oh ini sudah lihat. Tanpa harus saya tes duluan. Ya, lalu apa masukkan ke dalam kantong? Tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi harus dicek betul ini barangnya dalam kondisi bagus. Tidak boleh apa namanya? Nanti ada unsur penipuan ya. Kalau kita tidak lihat, kalau kita tidak tahu persis barangnya, maka ada unsur penipuan. Yang saya dengar, dolarnya tidak kelihatan di transaksi forex ini atau euronya tidak kelihatan. Ya kan? Yang ada hanya angka-angka. Hanya angka-angka dengan garis-garis itu Ustaz. Wallahu a'lam. Saya juga tidak pernah tahu. Ya. Jadi kalau barangnya tidak kelihatan, seperti kita saat datang ke money changer, ya, kita punya dolar, kita punya rupiah, kita tukarkan real misalnya.
maka nilai real yang berlaku untuk rupiah saat itu, itulah yang menjadi nilai transaksi dan diserahkan secara tunai langsung. Dalam bahasa Arab disebut at-taqabud. At-taqabud itu dananya standby. Oh, malu itu dana, begitu saya tukarkan langsung di nilainya sama. Jadi kalau macam saya pedoi sekarang Ustaz, nanti saya mau tunggu 1 bulan berikutnya. Tidak boleh. Ya, transaksi hari itu harus hari itu langsung selesai. Kalau ada yang mengatakan saya butuh 2 hari untuk menyelesaikan administrasi, ulama membolehkan dalam waktu 2 hari karena dianggap 2 hari itu cukup sebagai waktu untuk menyelesaikan administrasi transaksi. Lebih dari 3 hari, apalagi lebih dari 2 hari, apalagi sampai 1 tahun, ya itu yang dimaksud dengan transaksi forward namanya dalam forex itu transaksi forward, itu yang diharamkan para ulama. Jadi harus dilakukan secara tunai. Seperti tiap datangi money changer dan menukarkan uangnya pada saat itu dengan nilai tukar yang berlaku saat itu dan dilakukan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Yang dimaksud dengan tunai langsung itu adalah tangan dengan tangan. Anda pegang real, saya pegang rupiah. Iya. Langsung baku tukar. Tangan Anda ke tangan saya ke tangan Anda. Langsung baku tukar. Ustaz. Baku tukar. Itu yang dibolehkan. Begitu. Tapi kalau dengan nilai yang sama atau dengan kurs yang berlaku saat itu. Dengan nilai kurs yang berlaku saat itu. Begitu. Kalau mata uangnya berbeda, nilai kurs saat itu dan dilakukan tunai. Tidak boleh menunda-nunda. Itu Ustaz. Begitu. Apalagi sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Iya kan, saya itu Ustaz kan ada taman. Baru dia bilang, boleh 1 juta 2 juta boleh. Nanti tiap bulan mau dapat kamar 250 atau 500. Jadi kan saya berpikirkan, ya mau aja ya Ustaz, tapi mau lo beti doi. Jadi tapi tanpa satu di mana ini dua? Toton beti doi berarti saya di antara. Jadi tidak boleh itu Ustaz teh. Prinsipnya begini Abah, sepanjang Abah tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mekanisme uang ini dia berbunga dan seterusnya sampai kemudian tiba di tangan Abah secara mingguan atau bulanan. Macam-macam istilah yang digunakan, nilai keuntungan dan lain sebagainya. Sepanjang Abah tidak tahu, saya sarankan jangan begitu. Jangan sampai ada sesuatu yang Abah tidak tahu bertentangan dengan syariat begitu. Lalu Abah karena terpengaruh dengan nilai keuntungan yang bakal diperoleh, lalu Abah tiba-tiba memutuskan untuk ikut bergabung begitu. Padahal boleh jadi transaksi yang dilakukan ada kaidah syariat yang dilanggar. Harap berarti ya menadili kaidah boleh hati ya Pak Ustaz. Kaidah itu norma begitu ya. Aturan yang dilanggar begitu. Itu masuk kalau yang begitu ya riba itu Ustaz. Ya, pada prinsipnya uang beli uang dengan nilai yang berubah-ubah begitu ya. Apalagi dengan niat memang untuk bisnis. Uang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rupiah atau dolar kita beli, kita simpan karena kita berharap nanti 2 bulan depan, 3 bulan depan kita mendapatkan keuntungan besar. Dari sisi niat saja kita sudah tidak tepat ya, apalagi memang yang namanya uang dengan uang itu berpotensi terjadi ziyadah itu sekali lagi terjadinya pertambahan nilai pada uang begitu. Dari rupiah ke dolar atau dari dolar ke rupiah dengan cara yang tidak wajar begitu. Nah, itu yang disebut ziyadah, itu lebih ke riba. Dan dosa terkecil riba itu, dosa terkecil orang yang melakukan perbuatan riba dalam sejumlah hadis disebutkan sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung. Mengalahkan Ustaz. Besar sekali dosanya. Nah, sehingga kalau ada aktivitas ekonomi yang melanggar syariah, melanggar kaidah-kaidah agama, relatif tidak akan bertahan lama. Iya. Sehingga kita bersyukur sebetulnya bank-bank konvensional kita ini itu alhamdulillah telah banyak melahirkan bank-bank yang bernuansa syariah. Kemarin dulu masih ada BNI. Lalu tiba-tiba ada BNI syariah. Iya. Kenapa? Karena ada kesadaran. Demikian Mandiri syariah, syariah BRI dan seterusnya. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa memang ekonomi Islam ini basis pertahanannya kuat. Sesuatu yang basis pertahanannya kuat, normanya dari pencipta alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjamin keselamatan. Selain itu, kalau kita mau
bertransaksi di luar kaidah-kaidah agama, Jo. relatif tidak akan bertahan lama. Ber- Begitu sunnatullahnya. Berarti Ustadz, yang mana waktu maksud itu Ustadz teh? Dicek dulu. Saya tidak bilang tiaba tidak boleh, tapi tiaba cek dulu. Tapi dia bila mana dia udah langsung Allah tutul lain nanti. Nah itu. Jadi kalau prinsipnya itu dilanggar, maka saya saran jangan. Saya sarankan jangan. Begitu. Berarti hati mah saya bilang kesana pas saya teman tidak jadi Ustadz. Saya tidak mau ikut Ustadz kalau apalagi kalau dia mau mengarah ke riba. Kecuali kalau hukumannya luar biasa. Kalau dia perjelas. Iya kan? Dia perjelas mekanisme kerjanya. Dia ceritakan potensi keuntungan dan resiko kerugian. Ini juga satu kaidah yang lain. Itu Ustadz. Jadi tidak keuntungan yang disampaikan, kerugiannya tidak. Tidak ada jenis perdagangan di dunia ini yang hanya memiliki satu sisi saja, yaitu sisi keuntungan. Lalu tidak punya sisi lain, yaitu sisi kerugian. Tidak ada. Yang namanya dagang itu berlaku hukum supply demand, permintaan dan penawaran, atau penawaran dan permintaan. Hukum demand supply disitulah yang bisa membuat orang tiba-tiba untung besar atau tiba-tiba rugi besar, begitu. Kalau dia pemain besar, maka karena berdasarkan hukum pasar supply demand, kan hukum pasar mengatakan makin banyak permintaan, sementara produk yang ditawarkan sedikit, maka barang jadi naik harganya. Orang bisa untung besar di situ. Itu mekanisme pasar. Tetapi kalau supply-nya besar, produknya banyak, sementara permintaan pasar sedikit, demand-nya sedikit, maka harga bisa drop. Pasti kerugian di situ. Orang yang sudah membeli barang dalam jumlah besar itu bisa kalah, bisa rugi. Begitulah yang namanya dagang. Tidak ada orang kaya raya di dunia ini yang tiba-tiba jadi kaya. Jadi kaya dengan dagang, dengan perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Nah, karenanya kalau ada satu jenis dagang yang persuasi dari orang-orang tertentu mengatakan ini tidak akan pernah merugi, saya boleh meyakinkan sama Abah bahwa ini bukan transaksi yang kita inginkan. Sebab dia hanya menawarkan keuntungan besar tanpa menjelaskan resiko. Harusnya dijelaskan resiko, Pak Ustadz. Dijelaskan resiko. Dan dia harus berbicara soal tadi itu pasar. Misalnya begini Ustadz. Kalau tradingnya trading murni ya, kalau dagangnya dagang murni, at-tijaroh. Satu-satunya at-tijaroh dalam bahasa agama, pedagang itu dalam bahasa Al-Quran itu at-tijaroh. Satu-satunya at-tijaroh yang tidak pernah merugi adalah at-tijaroh yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, satu bentuk perdagangan yang kalau kalian masuk ke dalam perniagaan itu kalian tidak akan rugi, bahkan kalian akan terselamatkan dari azab neraka. Perniagaan apa? Perdagangan apa itu? Trading apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangannya adalah kita beriman kepada Allah dengan sebenarnya, beriman kepada Rasul dengan sebenarnya, lalu berjihad di jalan Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, meyakini Allah dan meyakini Rasul, baru kita korbankan jiwa dan raga kita. Kita berjuang berjihad di jalannya dengan jiwa dan raga kita. Inilah bentuk perdagangan yang di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, orang-orang mukmin itu telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sorga. Begitu. Jadi orang mukmin sudah melakukan transaksi dengan Allah, berupa diri mereka, harta dan jiwa mereka dengan yang namanya sorganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dagang yang tidak akan rugi. Tapi selain itu tidak ada dagang yang tidak ada norma ruginya. Selalu pasti ada berbanding dia, Ustaz. Lah kalau ada agen bisnis, usaha, apapun jenisnya yang datang menawarkan kepada Abah satu jenis trading, lalu dia tidak menginformasikan resiko rugi, dia hanya menyampaikan potensi keuntungan. Percayalah, ini bukan dagang atau trading yang kita inginkan, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Soalnya saya pertama itu Ustadz, dia tidak bilang seandainya misalnya 1-2 bulan tidak ada ini DP yang persen itu, maka harus begini. Tidak ada itu, pokoknya untung Ustadz. Nah itu
Makanya kalau ada yang begitu, saya Hmm. saran sama Ti Abah, lebih baik jangan terlibat di situ. Jangan terlibat di situ. Waduh itu Ustadz, tinggal lewat ya putar malu Ustadz. Iya. Lebih. Nah ini lebih baik ini saja. Ini apa namanya, kandang Li Abah ini dengan ratusan jumlah Jo. ekor ayam. Ini subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa. Anu lah Ustadz, waktu mau posting foto malu. Baru orang langsung tanya kamar berapa saat 15.000 kalau masih kecil. Orang langsung mau beli, tapi orang datang langsung mau lihat ayam Ustadz. Tidak apa-apa itu Ustadz. Ya, sah. Ti Abah posting di Facebook, posting di Instagram. Itu murni dagang, dan inilah dagang yang sebenarnya. Produknya adalah ayam dan uang sebagai alat bayarnya. Abah terima uang dan Abah serahkan produk Li Abah berupa ayam. Ayam kampung lagi. Bahkan kayak malu abi itu dia mau popo belum mau Ustaz. Bila usia sehat, bila misalnya sehat yang sehat ya. ambil. Lalu prinsip umum ini Abah. Yang namanya ini prinsip umum. Yang namanya investasi itu, setahu saya itu dia berjangka. Maksudnya ada tahapan-tahapannya. Iya, tidak ada orang berbisnis apa namanya di investasi, lalu dia tiba-tiba dia jadi kaya mendadak. Investasi selalu membutuhkan waktu. Proses Ustaz. Ada proses. Jadi dia bukan sesuatu yang sifatnya urgen, sifatnya tiba-tiba, atau dalam bahasa kita sifatnya simsalabim abrakadabra, tiba-tiba jadi. Harus ada loading dia Ustaz. Dia butuh it takes time, dia butuh waktu hingga kemudian dia bisa mekar setelah beberapa waktu. Begitu. Walaupun istilah Mas Ade, hasil walaupun tidak mengkhianati proses, bagaimana dulu? Hasil tidak akan atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu istilah Mas Ade. Jadi itu Ustaz, ada tahapan-tahapan. Atau misalnya Abah investasi beli tanah misalnya. Tanah itu dia akan naik terus harganya kan? Itu kan barang ya. Ya. Itu benda. Tapi dia tidak simsalabim, tidak tiba-tiba hari ini Abah beli tanah, besok langsung naik. Dengan gila-gilaan lalu Abah langsung jual. Tidak begitu. Dia naiknya bertahap. Dia butuh waktu. Dia berjangka. Jadi tidak tiba-tiba dalam setahun tiba-tiba apa namanya uangnya kembali. NJOP-nya naik. Kan tidak mungkin. Iya, betul. Saya kira begitu, butuh waktu. Jadi tidak ada kaya mendadak karena investasi. Itu prinsipnya. Oke. Itu makasih banyak Ustadz. Makasih banyak Abah. Saya tidak jadi Mbak Invest kalau begitu. Itu putusan Li Abah. Saya hanya menggambarkan karena saya tidak tahu apa namanya yang viral akhir-akhir ini cara kerjanya bagaimana. Tapi yang saya jelaskan prinsip-prinsipnya saja. Kalau tidak ada prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi itu, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur peruntungan, spekulasi, judi, maisir, maka boleh. Tapi sepanjang unsur-unsur ini ada, saya sarankan jangan. Daripada saya masuk riba itu Ustaz. Lebih saya mau invest di hutan dengan kandang ayam. Ayam, tanah dan seterusnya. Oke Abah, makasih, mudah-mudahan berkah. Kopi Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau balik ke sampai taman itu mau kasih tahu Pak dia. Tunggu saya Pak Ustaz. Mau kasih tahu Pak dia, saya tidak jadi Mbak Invest kalau begitu. Ya. Makasih banyak Ustaz. Ya, makasih Abah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.